Seandainya ada yang memberikan Anda uang, bagaimana? Kami ini sudah pintar, Bu, katanya. Ya. Jawaban, Nah, ya kan? iya kan? Iya, iya. Kami ini sudah pintar, Bu. Kalau kami dikasih uang, ya kami tetap ambil uangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Malam ini saya menghadirkan seorang tamu yang dalam tim pemenangan ARMY. Beliau sebagai ketua divisi kampanye dan kajian strategis ARMY. Sehingga beberapa hari yang lalu kami sempat berdiskusi untuk memberikan judul podcast kita malam ini. Kami punya strategi untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Kutai Timur 2024. Ini menarik, tetapi ada hal-hal yang mungkin nanti tidak akan kami sampaikan, strategi-strategi yang spesialis misalnya, karena itu bagian daripada dapur kajian strategi dari tim ARMY. Saya perkenalkan tamu Om malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget juga saya ini dikasih judul yang seperti ini, Ustaz. Ya, apa ya, ngeri-ngeri sedap nih barang. Iya kan? Ini sudah masa kampanye berjalan sudah beberapa lama. Kemudian kita jauh bersyukur, Ustaz, bahwa di setiap titik-titik kampanye ARMY itu yang datang luar biasa. Di setiap titik itu yang datang itu 300 orang ke atas tuh. Ini sesuatu yang menggembirakan. Karena rata-rata orang yang datang itu, kalau saya bertemu saya tanya, kenapa Anda datang? Ya, kami ingin bertemu dengan calon pemimpin kami di Kutai Timur 2024. Ardiansah Sulaiman dan Mahyunadi. Apakah, pertanyaan Om selanjutnya kepada mereka, apakah Anda datang karena diberi uang bensin? Oh, kami datang dengan hati ikhlas. Apakah Anda datang karena ada artis? Mereka menjawab, ngapain nonton artis? Kita sudah punya artis. Pak Ardiansah Sulaiman pandai menyanyi, Pak Mahyunadi pandai menyanyi. Begitu jawaban yang mereka sampaikan, Ustaz. Nah, Ustaz, melihat fenomena ini, lalu kemudian dikaitkan dengan judul kita malam ini, apakah itu juga bagian daripada strategi kampanye ARMY yang dikaji oleh Ustadz dan kawan-kawan di kajian strategis? Terima kasih Om atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami. Yang ingin kami sampaikan yang pertama kepada seluruh pemirsa podcast pada malam hari ini. Ya, salam sampaikan, salam sejahtera dan semoga aja para pemirsa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengarungi kehidupan ini tentunya dengan penuh kebahagiaan. Jadi ini modal yang utama buat kita semuanya karena untuk menyongsong Pilkada Kutai Timur 2024 ini kami kira perlu kita persiapkan semuanya. Pemikiran, kesehatan dan semuanya sehingga tanggal 27 November nanti bisa datang ke TPS dan bisa memilih dan mencoblos seorang pemimpin Kabupaten Kutai Timur yang lebih baik ke depannya seperti itu. Jadi begini Om, memang ya pengalaman itu sesuatu yang sangat penting ya. Itu adalah aset yang dimiliki oleh ARMY. Dua-duanya adalah orang yang sudah punya pengalaman. Betul. Baik itu Pak Ardiansah Sulaiman ataupun Pak Mahyunadi. Ini perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Kutai Timur yang mungkin belum ada di sini di era tahun 90-an ya. Karena berdirinya Kabupaten Kutai Timur ini sebenarnya adalah tahun 1999. Sehingga sekarang ini genap berusia 25 tahun. Pak Ardiansah adalah bagian dari orang yang membesarkan dan membangun Kutai Timur ini sejak awal. Mulai tahun 1999 Pak Ardiansah sudah
dilantik sebagai salah satu anggota Dewan Kabupaten Kutai Timur yang pada waktu itu mendampingi kepemimpinan daripada Pak Awang Faruk dan Pak Mahyudin waktu itu. Tentunya kalau kita hitung sampai sekarang 25 tahun ini bukan perjalanan yang pendek, suatu perjalanan yang panjang. Ya. Dan kami kira tahu semuanya bahwasanya angkatan-angkatan Pak Ardiansyah sudah ada yang meninggal, ya kan? Terus kemudian juga ternyata karirnya juga sudah ada yang stop sampai di situ, dan bahkan ada juga yang terkena dengan hal-hal lain ya, sehingga itu menghambat karir politik mereka. Nah, ini Pak Ardiansyah dengan suatu kepribadian yang baik, berusaha untuk selalu menjaga amanah dengan baik. Alhamdulillah beliau memiliki perjalanan yang luar biasa, dan ini satu-satunya perjalanan kepemimpinan di Kutai Timur ya yang sampai panjang dan semoga sampai paripurna nantinya ya, karena Pak Ardiansyah masih diberikan kesempatan oleh regulasi undang-undang masih bisa maju lagi ya untuk ke periode berikutnya atau periode kedua kepemimpinan Pak Ardiansyah ini. Kemudian begitu juga Pak Mahyunadi. Pak Mahyunadi ini juga memiliki perjalanan yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa, ya kan. Baik pengalaman organisasi di kemudaan, ya kan, sampai akhirnya menjabat juga sebagai anggota dewan, akhirnya menjadi seorang ketua DPRD. Nah, pengalaman-pengalaman inilah kami kira menjadi suatu modal ARMY, ya kan, modal tersendiri bagi ARMY, ya kan, untuk bagaimana bisa memberikan sesuatu persembahan kampanye yang menarik di masyarakat. Ya, itu mungkin dikatakan tadi bahwasanya kok kenapa sih dengan kampanye ARMY ini walaupun nggak ada artisnya, ya kan, nggak dapat iming-iming A, B, C dan lain sebagainya, kok selalu antusias seperti itu. Itu dia. Nah, mungkin dari situlah itu yang pertama kami kira adalah sebagai kemampuan pribadi. Kemudian yang berikutnya adalah secara kemampuan antara Pak Ardiansyah dengan Pak Mahyunadi ini, beliau otomatis menyusun sebuah visi misi untuk bagaimana kepemimpinan ke depan itu. 50 program ini bukan yang sedikit. Ini mungkin dalam sejarah Kutai Timur yang bisa seorang calon bupati, wakil bupati yang bisa mempersembahkan sebuah 50 program yang luar biasa. 50 program unggulan maksudnya. 50 program unggulan ini luar biasa. Sehingga di sini pula lah mungkin masyarakat ya, ini memiliki daya tarik tersendiri, masyarakat mungkin ingin tahu apa aja 50 program unggulan ini yang akan diberikan oleh Pak Ardiansyah Sulaiman. Mungkin seperti itu sebagai pembukaannya. Ini menarik ini. Sebenarnya 50 program unggulan itu saya mau kupas di belakang nanti. Ya kan? Akan tetapi Ustaz Ali sebagai ketua divisi yang membidani kampanye dan kajian strategi sudah masuk ke 50 program unggulan itu. Kan saya juga selalu begini, Ustaz. Kan ada akronim hebat yang diletakkan oleh Pak Ardiansyah Sulaiman di visi misi itu. Lalu orang berpikir, ini hebat apa? Apakah hebat karena dia bisa memanggul 3 karung beras, ya kan? Ataukah hebat karena dia bisa berlari dan kencang? Sehingga banyak yang mempelintir kata-kata hebat itu. Makanya tadi siang itu, sore itu saya buat itu, bahwa hebat itu bukan sesuatu yang berkonotasi sebagai sesuatu kehebatan yang dalam arti yang sesungguhnya gitu loh. Hebat itu akronim. Ya kan, di situ ada handal. Hebat itu H-nya itu handal. Kemudian E-nya itu elaboratif. Kemudian berkesinambungan dan berkelanjutan. Itu sesungguhnya hebat. Nah, setelah saya renungkan, saya baca, saya analisis, ternyata di hebat ini merupakan fondasi dasar yang ingin diletakkan oleh Pak Ardiansyah Sulaiman setelah menata kabupaten ini, ya kan? Agar supaya ke depan itu betul-betul
Kutai Timur ini akan menjadi hebat sebagaimana arti yang sesungguhnya. Iya kan? Nah gitu Ustaz. Ini perlu juga nih diluruskan kata hebat ini, iya kan? Karena ada juga orang yang kadang kan mempelintir kata-kata itu. Padahal sesungguhnya hebat itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia adalah akronim. Tetapi kan di situ ada semangat, di situ ada filosofi. Iya kan? Sebagaimana filosofi hebat itu sendiri. Itulah Ustaz. Jadi gini Om, sebenarnya itu insya Allah sudah banyak ya dijabarkan oleh baik Pak Ardiansah yang sempat podcast pada malam hari itu dan dalam kesempatan kampanye ya. Jadi kalau mungkin boleh saya katakan, kalau pengen lebih tahu detail, datanglah di kampanye ARMY Om. Oh gitu. Tapi ya. malam ini yang ingin kami bahas adalah sebenarnya ya ingin kami sampaikan kepada khalayak semuanya sebagai pertanggungjawaban kami sebagai bagian dari tim pemenangan ARMY, bahwasanya kami alhamdulillah sampai saat ini sudah on the track dalam melaksanakan jadwal dan kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh KPU. Iya. Perjalanan sekarang adalah kampanye sudah berjalan sekitar 1 bulan. 1 bulan betul. Ya, dan saya terjun di masyarakat dan ikut juga dalam beberapa kegiatan kampanye sebagai bentuk pertanggungjawaban saya, dan alhamdulillah itu sangat bagus antusiasme masyarakat ya, masyarakat, sehingga yang ingin kami sampaikan adalah tentang pengalaman tadi itu. Iya. Ya, pengalaman sebagai modal. Makanya kami memang sengaja kampanye ini kita bikin calon bupati sendiri, calon wakil bupati sendiri. Kenapa demikian? Yang jelas kalau kita perhatikan, kami datang di masyarakat, ternyata masyarakat sangat menginginkan bisa ketemu langsung dengan para calon-calon ini. Iya. Sehingga kami harus bikin suatu strategi bagaimana calon kami ini bisa lebih banyak ketemu di masyarakat. Ya kan, teman-teman. Sehingga harus kita pisah antara calon bupati dengan calon wakil bupatinya. Nah, dan disinilah sebenarnya adalah bagian dari kelebihan kami tadi. Dikala kami punya pengalaman, calon-calon kami punya pengalaman, pengalaman di pemerintahan ataupun di masyarakat, ya, baik di kalangan muda ataupun kalangan tua, betul. Ya kan seperti itu. Saya katakan kalangan muda karena Pak Mahyunadi ini pernah memimpin KNPI Kutai Timur, selalu bersama dengan anak muda, bahkan sampai sekarang masih seperti itu. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya adalah yang ingin kami sampaikan bahwasanya materi-materi itu juga sangat penting untuk kita berikan di masyarakat, ya kan? Karena performan Om. Nah, ini penting juga, gitu kan? Karena kalau seorang calon ini nggak punya performan, itu khawatirnya justru akan mendowngrade daripada kemampuan daripada ataupun popularitas daripada calon itu sendiri. Dan ini harus kita pertimbangkan penting-penting, ya kan? Makanya kami sengaja kita pisah karena kita punya optimisme bahwasanya Pak Mahyunadi ini sudah punya performa yang bagus, biasa berbicara di hadapan publik, biasa berbicara di hadapan masyarakat, tokoh dan lain sebagainya. Sehingga kami pandang ini suatu kelebihan yang harus kita persembahkan kepada masyarakat. Satu sisi kita punya performa yang bagus, dari sisi kita punya pengalaman. Nah, inilah kira-kira yang sedikit gambaran yang kami berikan. Antara pengalaman, kemudian penampilan, iya kan, betul. Bisa masuk di segala lini, itu siap. juga sebagai bagian daripada strategi memikat masyarakat. Nah itu. Ya, ini kan yang kita diskusikan persoalan kita punya cara untuk memenangkan ARMY. Betul. Nah, salah satu caranya tadi itu ya ARMY berpengalaman. Iya, siap. Strategi lainnya selain itu apa lagi tuh, Ustaz? Selain tadi tidak ada satupun orang di Kutai Timur yang mengenal yang namanya sosok Pak Ardiansah Sulaiman dan sosok Pak Mahyunadi yang menyatakan dia itu tidak pengalaman. Kalau ada yang menyatakan bahwa kedua tokoh ini tidak memiliki pengalaman baik di birokrasi maupun di parlemen, mungkin dia baru datang di Kutai Timur saja, ya kan? Siap, ya. Atau mungkin otaknya perlu sedikit diperbaiki. Ada keseleo kali otaknya. Ya mungkin Om. Jadi orang itu kan berbeda-beda ya. Mungkin
Nah, alhamdulillah sekarang ini kan sudah eranya digitalisasi ya. Ya, Orang mudah sekali untuk mendapatkan informasi. Tapi benar. kalau dulu tahun 90-an, Betul? tahun 99 Ya. mungkin nggak semuanya orang bisa mendapatkan itu. Makanya dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur Ya. yang mungkin baru mereka sebagai migran masuk di Kutai Timur, ataupun mungkin pada waktu itu mereka memang nggak mendapatkan informasi, belum mendapatkan informasi-informasi itu, terutama mungkin daerah pedalaman Ya. dan lain sebagainya. Ini perlu kami sampaikan bahwasanya seperti ini loh, ini calon kami Army itu seperti ini gitu loh. Iya, jadi Pak Ardiansyah ini adalah orang yang mulai dari meletakkan dasar berdirinya Kabupaten Kutai Timur sampai sekarang. Ya. Iya, dan alhamdulillah berjalan dengan baik, dan masyarakat selalu memberikan amanah. Dan kami kira ya itu tadi sampai di awal saya sampaikan, perjalanan ini baru dimiliki oleh Pak Ardiansyah dalam proses ya berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di Kutai Timur. Iya, iya, iya. Ya kan? Bisa kita lihat dulu Pak Awang nggak sepanjang ini gitu Iya, kan. betul. Sama Pak Esranur juga Iya, seperti itu benar, gitu kan. benar. Tapi ini perjalanan 25 tahun. Iya. Luar biasa. Kami kira ini penting buat kita semuanya, buat masyarakat. Harapannya adalah ini bisa menjadi sebuah pertimbangan tersendiri, ya kan? Dengan berbagai kasus yang lain sebagainya. Ya namanya godaan orang punya jabatan ini kan banyak sekali lah. Betul, betul. Nah, ini Ya, seperti itu. Nah, artinya saya hanya ingin mengatakan bahasanya Pak Ardiansyah ini adalah orang yang jujur, bersih dan amanah, ya kan? Itu seperti itu dari satu sisi. Kemudian kalau kita berbicara strategi, kita nggak banyak strategi juga sebenarnya. Iya, 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 Ya, iya. karena telah ditutupi dengan kemampuan calon kita, ya seperti itu ya. Telah diberikan kelebihan calon kita, ya kan, dari sisi pengalaman, kemampuan dan sebagainya. Tapi ada dua strategi penting sebenarnya kita. Iya, Yang iya. pertama adalah bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita dengan Allah. Ya kan, tentunya dengan doa Ya. dan lain sebagainya. Ya. Kita ini penting sekali. Apa artinya usaha kita yang gitu-gitu dan sebagainya jika memang Allah nggak ridho atas kemenangan itu sendiri? Iya, iya, Nah, iya. itu kami kira suatu yang sangat penting, ya kan. Kami selalu diajarkan dalam metode PKS ini adalah bagaimana kita selalu menjaga hubungan kita, hubungan vertikal kepada Allah, ya kan, ke atas gitu kan. Iya, iya. Dan yang kedua adalah tidak kalah pentingnya adalah bagaimana hubungan kita sama manusia. Nah, ini juga sangat penting. Ini suatu strategi penting. Iya, iya. Artinya ya kita sebagai tim menangan itu untuk selalu menjaga bagaimana, ya kan, calon kita, tim-tim kita bisa berhubungan langsung dengan masyarakat. Ya, hubungan dengan masyarakat, mendengarkan dari masyarakat, itulah yang kami kira bisa menjadi suatu modal penting dalam proses penanganan. Ini luar biasa strateginya ini. Strategi yang ada tertulis dalam Al-Quran. Hablu minallah wa hablu minannas. Siap. Hubungan vertikal sama yang menciptakan kita sebagai manusia, dan hubungan sesama kita seantar manusia. Dan hubungan ini ada sosok yang menarik daripada Ardiansyah Sulaiman. Kan orang bilang begini, Ustaz, orang PKS itu kan tanda petik ya, itu sepertinya alergi dengan di luar Islam. Ya kan, tetapi kenyataannya bahwa kader-kader PKS hari ini ya, Siap. hari ini saya melihat Pak Ardiansyah tidak begitu. Hubungannya dengan umat beragama lain bagus tuh. Kristen bagus tuh, Buddha bagus tuh, dan beberapa kelompok agama yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Begitupun dengan suku-suku. Betul, siap. Tidak mentah-mentah beliau orang Kutai, mengutamakan orang Kutai, tidak juga tuh. Iya kan? Iya. Jadi framing yang dilakukan oleh lawan-lawan politik Ardiansyah Sulaiman itu selalu terjawab tuh. Kenapa selalu terjawab, Ustaz? Nah, itu konsep tadi tuh. Doa beliau luar biasa, ya, pendekatan beliau kepada Sang Pencipta, kemudian kedekatannya dengan masyarakat itu. Yang konsep yang Ustaz katakan tadi itu, hablum minallah wa hablum minannas. Luar biasa deh, Pak. Ya, jadi begini ya, insya Allah lah ya kan, yang
utama itu tadi hubungan kita dengan Allah, dan yang kedua adalah hubungan kita dengan masyarakat. Ya. Kami kira hubungan dengan masyarakat Pak Ardiansyah, Pak Mayunadi sudah nggak diragukan lagi. Betul. Bagaimana beliau ini adalah suatu tokoh yang sangat merakyat sama sekali. Iya. Di sana ada undangan, Pak Ardiansyah selalu datang. Iya. Iya kan? Ada kesusahan hadir. Ada musibah berempati beliau, seperti itu. Dan kami kira kalau itu nggak betul-betul dijalankan Pak Ardiansyah, nggak mungkin lah masyarakat Kutai Timur ini memberikan amanah kepada beliau gitu. Benar. Ya, disitulah sebenarnya kelebihannya. Artinya selalu menjaga hubungannya bagaimana dengan masyarakat ini. Iya kan? Jadi sudah sangat terkenal ya selama ini apa yang kita dengarkan di masyarakat. Kenapa sih kok dengan Pak Ardiansyah? Iya, Pak Ardiansyah itu kalau diundang itu tidak ada kata untuk tidak datang, kecuali ada berhalangan gitu kan. Betul. Selalu datang. Jangankan pernikahan, akikah pun datang. Lah, ini kami kira suatu modal yang luar biasa. Makanya bagi kami, tidak ada sesuatu yang spesifik sebenarnya dalam proses strategi ini. Walaupun yang spesifik tidak boleh dong dikeluarkan di sini. Kan begini Ustaz. Kedua tokoh ini rekam jejaknya sudah nyata tuh. Baik di sisi pemerintahan, ya kan, di birokrasi maupun di sisi parlemen. Seperti yang Ustaz katakan tadi dan sering saya sebutkan di sini bahwa Pak Ardiansyah itu pernah menjadi wakil ketua DPR di awal pemerintahan ini. Nah kemudian sosok Mayunadi, ya kan, kedua tokoh ini luar biasa nih, kesalehan sosialnya luar biasa tuh. Hanya kan ini kan merupakan rekam jejak nih. Nah ini masuk nih Ustaz nih. Kadang di pemilihan itu mendekati hari H itu yang namanya rekam jejak itu hilang Ustaz. Namanya kualitas seorang pemimpin itu hilang. Yang namanya kredibilitas seorang pemimpin itu tiba-tiba hilang. Dikalahkan oleh isi tas. Nah, sebagai Ketua Divisi Kajian Strategis, apa yang Pak Ustadz Ali pikirkan dengan teman-teman dalam rangka bagaimana agar supaya yang saya katakan tadi, saya paham itu, menghindari serangan isi tas, iya kan? Iya. Karena ya jujur saja nih, beberapa hari yang lalu itu kemarin malam juga kita diskusi di sini tuh setelah podcast itu banyak sudah informasi yang masuk, ada yang katanya sudah dikasih panjar. Nah pertanyaan saya, siapa yang kasih panjar nih? Apakah Army yang kasih panjar atau siapa nih? Ya walau-walam kita kan. Iya. Nah, bagaimana caranya agar supaya isu-isu seperti ini bisa mengurangi yang namanya pembagian isi tas mendekati pencoblosan atau yang selalu disebut orang serangan pajar. Itu kan baru isu, Om, ya. Baru isu kan? Tapi isu itu biasanya gini, Ustaz. Kalau ada asap itu kan pasti ada apinya. Gitu. Jadi begini, Om. Jangan juga lah, ya kan? Ya. Masyarakat kita itu dianggap bodoh. Betul. Ya kan? Jangan. Masyarakat kita ini semakin pintar sudah. Iya. Oke lah, mungkin ada orang yang akan melakukan hal yang seperti itu, ya kan? Tapi khawatirnya itu akan rugi dengan sendirinya. Iya kan? Iya. Itu dengan rugi dengan sendirinya. Itu tadi. Karena kondisi pileg dengan pilkada ini mungkin juga beda. Oh, jauh berbeda, betul. Iya, jangan sampai diambil uangnya nggak dipilih. Nah, itu dia. Milih tetap Army ternyata. Nah, kan begini juga tuh. 4 hari yang lalu ya. Iya. Saya kebetulan keluar jalan kaki ya. Jalan kaki ngobrol sama beberapa orang ya terkait Army ya. Iya, siap. Aduh Om, maaf Om, kami sudah didata. Siapa yang data? Ternyata yang mendata itu adalah seorang calon anggota DPR kemarin yang jadi sekarang ini menggunakan lagi orang-orangnya untuk mendata masyarakat. Saya bilang kalau kau didata itu dapat apa? Dia bilang kami juga belum paham mau dapat apa nih. Ya siapa tahu dapat mobil kan. Nah saya juga mau didata nih. Itulah kami kira Om bagian dari sebuah
ini ya, sebuah strategi ya. Iya. Iya. Jadi politik ini sebenarnya adalah, ini kan dalam bahasa Arab itu siasah. Siasah, betul. Artinya strategi. Ya. Sehingga disinilah kita akan beradu sebuah strategi ya. Jadi kami kira tidak ada orang yang melarang untuk mendata orang. Oh, Iya kan? iya. Otomatis dong kita sendiri kan ingin tahu juga arah pemikiran orang ini sebenarnya, ya kan? Iya. Bukan dalam artian kalau orang itu didata kok terus akan di apa tadi itu ya kan? Iya. Istilahnya nggak tahu menjelaskan apa, kita nggak tahu. Yang jelas adalah kalau bagi kami data itu penting. Karena disitulah akan menjadi sebuah ukuran kemenangan kita, ya kan? Kita datangi masyarakat, kita tanya, sudah punya pilihan atau belum? Iya. Ya kan? Sambil kita memberikan sebenarnya di sana pendidikan politik kepada masyarakat. Karena nggak semuanya bisa terjangkau dalam proses dialogis, Om. Iya. Kita juga perlu datangi masyarakat. Kita juga harus mendengarkan apa kata masyarakat. Kita sajikan di situ 50 program unggulan itu, ya kan? Sambil kita tanya. Iya. Kan orang kan juga diberikan hak dan kewenangan seluas-luasnya dalam proses demokrasi ini, ya kan? Betul. Masalah memilih silahkan gitu kan, tapi kami mengajak untuk memilih ARMY. Tapi tentunya kami berikan pendidikan ya. Jadi nggak sekedar istilahnya data aja juga enggak. Jadi kami juga akan mencoba menanyakan, ya kan, apa yang menjadi permasalahan-permasalahan. Kalau ternyata di situ sudah masuk dalam 50 program itu, ya kami kira artinya ARMY sudah bisa memberikan jawaban kepada calon pemilihnya, ya kan. Bahkan kita menyampaikan kepada mereka, sampaikan ke yang lain. Seperti itu, karena ini gawe kita semuanya. Betul. Nanti yang akan merasakan sebuah pemilihan adalah masyarakat. Iya. Bukan mereka yang duduk, tapi yang merasakan adalah masyarakat. Sehingga ini suatu yang penting ya, Om ya. Jadi saya akan lebih fokus ke sana, seperti itu. Ya, kalau masalah yang lain-lainnya juga mungkin ya kan. Kalau calon lain bisa memberikan, kita bisa memberikan juga. Iya. Iya. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Kau beli, aku jual. Ya, kau jual, aku beli. Nah. Tapi ini menarik, Ustaz. Tadi istri saya kan ke Samsat tuh. Siap. Ke Samsat, beliau mampir di Dukcapil. Ya. Kena hujan. Ya. Ngobrol lah di warung. Itu banyak kan masyarakat kita dari kecamatan tuh di situ, di Dukcapil kan? Iya, siap. Sambil ngurusi KTP mereka tuh dari kecamatan tuh. Istri saya kan pura-pura tidak paham nih pilkada ini. Siap. Dia nanya orang tuh, sudah ke pilkada katanya. Ini istri saya ngomong, iya dia belum katanya itu Bu. Oh belum ya. Lalu kemudian di pilkada mau milih siapa? Ada beberapa orang itu dengan spontan menyatakan saya pilih ARMY. Saya pilih ARMY. Itu istri saya ngobrol tadi itu sambil saya makan, ya kan? Di meja itu sambil dia ngobrol, saya dengarkan aja sambil makan. Dalam hati saya mulai lagi ini main ini. Istri saya kan? Iya kan? Iya. Saya beli ARMY katanya. Kenapa beli ARMY? Ya karena Pak Ardiansyah Sulaiman kan sudah nyata tuh. Iya kan? Bukan hanya nyata, dekat sama masyarakat. Tetapi program-program beliau itu di ujung pemerintahannya ini 2 tahun ya, tahun kemarin dan tahun ini itu nyata di masyarakat. Lalu istri saya bertanya lagi gini, seandainya ada yang memberikan Anda uang, bagaimana? Kami ini sudah pintar Bu katanya. Jawaban, ya kan? Iya. Kami ini sudah pintar Bu. Kalau kami dikasih uang ya kami tetap ambil uangnya, tetapi kami joblos ARMY. Nah, ternyata masyarakat kita itu seperti yang Ustaz tadi katakan tadi itu. Ya itu, makanya jangan main-main dengan itu. Iya. Jangan main-main kalau nggak ingin menyesal di belakangnya. Iya. Jadi masyarakat kita ini jangan dianggap disamaratakan. Betul. Iya, masyarakat kita semakin lama semakin pintar, ya kan? Ya kan, semakin melek juga gitu kan. Jadi jangan juga kita samakan ya dengan kondisi-kondisi yang kemarin seperti itu. Jadi kondisi ini beda. Kondisi pilkada yang butuhkan adalah figur, ya kan. Kalau kemarin itu kan karena orang kebingungan aja itu. Betul. Pileg kemarin tuh, saking bingungnya aja itu, ya kan. Tapi ini akan beda kondisinya.
Ya kan? Apalagi calonnya cuma 2 gitu Iya, kan. iya, Ya, iya, ini iya. lebih orang akan lebih fokus di situ. 2 calonnya mengawasnya juga lebih cepat, lebih gampang. Iya, Iya kan? betul. Kalau dipilih kemarin kan hampir semua calon yang memiliki uang. Iya. Ya, yang tidak memiliki uang ya mungkin tidak lah. Hampir semua calon yang memiliki uang itu menjadi striker, penyerang. Nah, kalau 2 calon aja gimana caranya serang? Apakah misalnya ya, mohon maaf ini Ustadz, apakah misalnya Army melakukan serangan tidak diintai oleh pasangan lain? Ya kan? Apakah misalnya pasangan lain tidak diintai oleh pasangan Army? Relawan-relawan Army. Ingat loh ya, saya catat tuh, ada 390 tuh kelompok masyarakat yang tergabung menjadi relawan Army. Siap. Dan nampaknya ini seperti yang Ustadz katakan tadi, yang melakukan pendataan door to door. Iya, iya. Pendataan bukan berarti di data mereka nanti pilih ini ya, kamu dikasih duit, bukan itu. Tetapi seperti yang Ustadz katakan tadi itu, mereka mensosialisasikan 50 program unggulan dari Army. Ini luar biasa. Iya. Iya, Om. Jadi nggak semuanya kita itu, ya memang sih semua orang itu butuh uang. Ya. Ya kan, pasti. Karena dalam kehidupan ini pasti semua perlu support uang gitu kan. Tapi bukan artinya uang itu segala-galanya. Betul, gitu betul, kan. Itu betul. tadi. Janganlah dibikin masyarakat itu tersinggung juga gitu kan. Ya tentunya dengan cara-cara yang baik kita adakan pendidikan. Kan kasihan juga generasi-generasi muda kita kalau sampai kena hal yang bersifat pragmatis gitu loh. Itu mereka adalah harapan masa depan kita. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, PR buat kita semuanya gitu kan. Orang tua menyekolahkan anaknya ini ingin melihat hasilnya seperti apa, menjadi generasi seperti apa. Nah, ini penting sekali dan ini menjadi tanggung jawab kita semuanya gitu. Bukan hanya menjadi tanggung jawabnya kepala sekolah saja, tapi kita sebagai masyarakat harus memiliki kepedulian itu sehingga kedepannya adalah yang menjadi cita-cita kita. Kutim hebat itu akan terwujud seperti itu. Kutim hebat di 2045 itu akan terwujud. 2045. Ya kalau di Indonesia kan Indonesia Emas itu. Indonesia Emas. Nah, itu Iya seperti kan? itu. Makanya sebenarnya sekarang ini adalah merupakan fondasi dasar untuk menuju 2045 Kutim hebat seperti itu. Ya. Itu kan ada kota hebat, ada Kutai Timur hebat, ada desa hebat. Yang menarik perhatian saya itu di program desa hebat itu, Ustaz. Ini kalau potensi desa kita dielaborasi dengan baik oleh pemerintahan Army ke depan. Ya mau maaf ya, saya itu sudah menyatakan itu Army sudah dilantik ini. Amin. Iya kan? Ya. Beliau jalankan dengan baik ini. Desa hebat di Kabupaten Kutai Timur. Dan saya sudah berjanji, Ustaz. Insya Allah ketika Army memenangkan pertarungan ini, saya akan menjadi salah seorang pengawal terkait desa hebat ini. Golnya kemana? Kita kan harus tahu tuh, Ustaz, potensi desanya apa, jumlah masyarakatnya di situ berapa yang miskin, iya kan? Pertaniannya apa gitu, peternakannya apa itu. Ini kan selama ini belum terdata dengan baik, karena tidak terkawal juga dengan baik. Mungkin datanya masih pincang-pincang, sehingga akhirnya ketika badan atau apa istilahnya itu yang melakukan pendataan setiap tahun itu tingkat kemiskinan dan BP atau jangan-jangan publikasinya yang kurang. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, ini harus dipublis. Iya, iya, iya. Kita kan sudah masuk di era media di era digital. Ini harus dipublis nih. Dan pemerintah itu ya juga harus memberikan ruang kepada orang-orang yang mau melakukan itu. Iya kan? Berarti Om, bukan sekedar Kutim hebat. Oh, bukan. Tapi podcast Om BP yang hebat. Saya sudah programkan itu. Ada nanti podcast desa, Ustaz. Bahkan saya dengan teman-teman sudah mengkaji itu. Kita nanti akan memberikan pelajaran kepada masyarakat desa, minimal satu desa satu wartawan. Kenapa? Agar supaya informasi dari desa-desa kita itu masuk tuh, dilihat oleh masyarakat Kutai Timur sebagai cerminan daripada desa hebat yang digagas oleh Pak Desa.
3 tahun golnya, saya akan sampaikan bahwa Ardiansah Sulaiman adalah bapak pembangunan desa. Golnya di situ. Wah, iya. Untuk dijual di Kaltim. Wah, iya. Itu sudah jauh tuh Ustaz tuh. Berarti kalau kayak gitu Om, berarti kalau tagline-nya adalah menuju ke tim hebat, berarti ini juga harus dikawal dengan podcast Om WP yang hebat. Harus dikawal Ustaz. Seperti itu. Kalau tanpa pengawalan, informasi ya ke dinas-dinas itu biasa juga nggak nyambung. Nanti mereka membuat program sesuai kemauannya, tetapi tidak berdasarkan dari apa yang ada di bawah, apa yang ada di desa itu. Ya, untuk ke sana berarti perlu ini Om, perlu menuju podcast Om WP yang hebat pula. Saya yakin kayaknya 2 hari ke depan ini kayaknya kita akan mendapatkan informasi yang hebat-hebat Wah, pula. luar ini. biasa ya. Mudah-mudahan lah Ustaz. Ya. Iya kan, karena hebatnya podcast OBP ya, itulah yang mungkin ada laporan itu. Podcast OBP tidak berizin. Iya kan? Berizin ya. Kan lucu tuh. Tapi ya sudahlah. Itu framing media, tetapi saya ambil sisi positifnya. Iya. Viral lagi Om BP ini, iya kan? Dilapor-laporkan di Bawaslu. Tapi alhamdulillah Bawaslu sampai sekarang ini belum juga datang memanggil saya nih untuk mengklarifikasi. Kan tidak mungkin saya ke Bawaslu. Bagaimana dengan laporan saya, kan tidak mungkin. Gitu. Ustadz, tim hebat itu sepertinya saya sepakat dengan Ustadz tadi. Setelah saya pikirkan itu, saya kaji secara mendalam itu bahwa ternyata ini adalah gagasan Army agar supaya di tahun 2045 itu kita menyambut Indonesia emas itu, tetapi kita meletakkan dasar juga, kita meletakkan Kabupaten Kutai Timur ini sebagai Kutai Timur hebat. Betul. Ya kan? Iya. Jadi gini Om ya, kita akan fokus saja sebenarnya di Kutai Timur ini. Kami kira dengan berhasilnya Kutai Timur ini bagian dari penyumbang Indonesia emas, seperti itu. Ya. Dan hal lain Om yang menyangkut sebuah strategi pemenangan Army, kami kira adalah ya alhamdulillah kita ini sudah melalui proses ya yang bagus ya kan. Sekarang melalui tahap kampanye. Ya kan, tahap kampanye alhamdulillah semua tadi sudah kita ulas sedikit ya tentang hal itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kami juga dari tim kajian ini juga hadir di masyarakat juga. Kita ingin mengetahui sih sebenarnya sejauh mana itu. Dan alhamdulillah jadi hasilnya sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Berapa waktu yang lalu saya sendiri terjun di masyarakat dengan menanyakan langsung ke masyarakat tentang jawaban-jawaban itu ya, tapi kan nggak pas juga kalau kami ini kan ya. Tapi kami punya data Om. Nanti kalau Om kita nanti obrolkan di belakang sana rasanya ya tinggal bagaimana kita menjaga itu suara itu semuanya, dan kita akan memanfaatkan sebanyak 390 ya kelompok masyarakat yang menamakan sebuah relawan yang berada dalam naungannya Army ini, akan kita persiapkan untuk bagaimana mengawal Pilkada Kutai Timur ini berjalan secara jujur, adil, rahasia seperti itu, sehingga mereka akan merasakan tidak ada suatu tekanan apapun, tapi kita akan mendapatkan suatu demokrasi yang riang gembira. Luar biasa. Saya menangkap gini bahwa cara Army untuk memenangkan pertarungan ini, yang pertama tadi yang Ustadz Ali sampaikan itu, bahwa kedua tokoh ini memang tokoh yang memiliki kehandalan, ya kan, memiliki rekam jejak yang bagus. Ibaratnya sebuah warung, ya, orang masuk ke warung itu mencari yang namanya makanan Army, jenis makanan, katakanlah jenis makanan ya kan. Kalau orang Bugis itu kan ada namanya songkolo, itu beras ketan itu Ustaz. Jadi pagi-pagi orang mau ini, wah ini bubur nih, ya kan, racikan Army ini bubur nih, enak dimakan, enak dijual. Itu satu strategi yang saya tangkap dari Ustaz, bahwa menjual Army ini, menjual Pak Ardiansah Sulaiman dan Pak Mahyunadi di tengah masyarakat Kabupaten Kutai Timur itu enak jualannya.
manis tuh. Kata orang-orang Penrang yang diskusi dengan Om di sini, nyebut ARMY itu manis katanya. Iya kan? Itu satu. Kedua, strategi daripada ARMY ini sudah nampak nih. Di kampanye kita lihat semua titik-titik itu membludak tuh. Iya kan? Iya. Baik di desa Sangat Utara ini, apalagi di kecamatan-kecamatan, tidak membawa artis. Strategi yang dilakukan oleh Ustadz Ali dan kawan-kawan di ARMY ini betul-betul ingin menampilkan sosok ARMY itu sebagai sosok yang memiliki kemampuan, bukan hanya memiliki kemampuan intelektualitas, akan tetapi juga mampu menampilkan dirinya sebagai artis. Iya kan? Betul. Sehingga untuk apa lagi kita sewa artis kan? Menghabisi baterai kata Pak Isran. Itu yang kedua saya lihat. Kemudian ketiga, kemampuan tim ARMY ini untuk mengorganisir yang namanya relawan. Sampai saya bilang begini, Ustaz. Dalam sejarah Pilkada Kabupaten Kutai Timur, baru kali ini saya melihat ada kontestan, ya kan? Ada paslon yang relawannya luar biasa banyak tuh. 390, 390. Betul. Ya. Di seluruh Kabupaten Kutai Timur dan terbanyak di Kota Sangat. Kota Sangat. Ini luar biasa saya bilang. Wah, ini strategi yang luar biasa nih. Iya kan? Tapi sebenarnya kalau itu Om, bukan strategi khusus ya. Tapi memang di awal saya sampaikan bahwasanya pasangan ARMY ini punya daya tarik tersendiri. Iya. Mereka datang, bahkan koordinator relawan itu tinggal mencatat aja, Pak, kami relawan A, kami relawan B, seperti itu, gitu kan. Nah ini memang animonya seperti itu. Oh, jadi masyarakat yang datang? Datang sendiri, rela merelakan dirinya sebagai relawan ARMY seperti itu. Bukan Ustadz Ali yang datangnya masyarakat? Bukan datang nih satu persatu gitu, tidak. Oh iya. Seperti itu, gitu kan. Nah ini kami kira ya wallahu alam ya. Iya. Kenyataannya seperti itu, gitu kan. Kenyataannya seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara tadi itu kita lebih pada pemberdayaan potensi lokal, Om. Iya. Kita punya artis lokal, kita berdayakan, ya kan? Iya, jadi kalau ada yang lokal katanya lebih baik yang lokal dulu lah. Tapi kalau nanti dibutuhkan misalkan kok pengen ya sekali-kali aja lah, kan gitu kan. Salah satu contohnya kan ARMY tidak perlu mengundang Karni Ilyas atau Deddy Corbuzier, sudah ada Om BP. Iya kan? Ini penting. Ini penting. Ya. Orang bilang, "Oh, kalau begitu Om BP dibayar nih." Nenek moyangku dibayar. Ini relawan loh ini, relawan ARMY. Nggak dibayar. Ini harus saya sampaikan Ustaz. Karena ada yang bilang itu podcast itu mengambil keuntungan tersendiri, iya kan? Ya, keuntungannya saya dapatkan. Jujur saja saya dapatkan keuntungan secara pribadi saya dapatkan dari podcast ini. Saya selalu bilang, bahkan saya ngomong sama Pak calon gubernur Kaltim tuh, Pak Isran. Saya bilang, Pak Gubernur, hanya ada 3 yang populer di Kalimantan Timur. Wah, kaget dia. Siapa? Ini saya bilang Isran Nur, Hadi Mulyadi, Om BP. Saya ketemu dengan Pak Mahyunadi. Saya bilang, Dinda, hanya ada 3 yang paling terkenal di Kutai Timur nih. Siapa itu? Arya Sulaiman, Mahyunadi, Om BP. Itu karena keuntungan podcast. Itu. Kemudian yang kedua juga ini yang kami persembahkan adalah prestasi Pak Ardiansah ya. Kami kira ini juga bagian dari strategi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat gitu kan. Bagaimana kondisi ekonomi di Kutai Timur sampai dengan saat ini yang tingkat pertumbuhan perekonomiannya melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Kita sampai 7% lebih. Nah, ini suatu yang luar biasa. Yang harus kita apresiasi ya kan, tentang kinerja daripada Pak Ardiansah. Lu yang mengapresiasi itu bukan kita aja orang ARMY. PJ Bupati pun menyampaikan itu. Ini prestasi yang luar biasa. Peningkatan pertumbuhan ekonomi itu kalau tidak salah 7,7%. Nah, itu ini luar nah, biasa. dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kaltim itu juga serta-merta menurunkan tingkat kemiskinan. Betul, seperti itu. Kalau mau di-framing orang-orang nggak tahu caranya bagaimana tuh.
Ya kan? Tetapi ya itulah kenyataan dari hasil kerja-kerja Pak Ardiansah Sulaiman selama ini. Kalau orang ini nggak mau framing Om, cukup dirasakan. Oh, cukup dirasakan. Cukup dirasakan, ya kan? Pegawai merasakan bagaimana pegawai sudah pada sejahtera, ya kan? RT sejahtera, ya kan? Bahkan tadi di Desa Sangatta Utara itu baru disampaikan tentang kenaikan honor RT dan bantuan motor operasional RT. Ini sudah diketok anggarannya. Oh, sudah ya? Sudah diketok, ini luar biasa. Di perubahan ya, Ustaz ya? Di perubahan ini, Iya, seperti itu. Nah, ini kan, ini Sekutai Timur, Om. Iya, iya, Sekutai Timur, Pak Ardiansah punya program yang seperti itu, gitu kan. Ya, tentunya untuk itu semuanya pasti ada yang namanya uang, ya kan. Dan alhamdulillah APBD kita itu besar. Sekutai Timur terbesar selama ini, sampai 14,8 triliun seperti itu. Nah, sekarang apakah uang itu jatuh begitu saja dari langit? Tidak, Om. Ini juga harus kita akui prestasi Ardiansah Sulaiman, ya kan? Bagaimana bisa mendapatkan uang yang segede gitu, gitu. Nah, kami kira ada dua hal di sini, Om, ya. Dua hal. Yang pertama adalah menyangkut trust. Kepercayaan. Bagaimana kepercayaan pusat kepada pemerintahan Ardiansah ini. Kami kira nggak semuanya, ya kan? Suatu daerah, suatu pemimpin dapatkan trust yang seperti itu dari Menteri Keuangan, sehingga tidak segan-segan untuk menggelontorkan uang itu ke daerah. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang potensi daripada tim lobby kita, tim anggaran kita untuk melobi ke atas, gitu loh. Nah, ini kalau sudah dua hal ini terkonekkan, kami kira ya seperti yang kita rasakan sahabat ini. Semua tersenyum, masyarakat Kutai Timur ini semuanya merasakan. Iya kan? ART, BIMTEK, semuanya ada BIMTEK di sana. Dan ini jangan dianggap sebagai penghambur-hamburan uang saja. Nanti mungkin Om BP bisa diwawancarai mungkin RT, coba apa hasil BIMTEK dan lain sebagainya. Itu ada hasilnya, Om. Betul. Banyak hal-hal yang awalnya mereka tidak tahu, ya kan? Karena sekarang itu status RT pun sudah menjadi lembaga ketahanan desa, LKD lembaga tersendiri sebagai mitra daripada kepala desa untuk membantu dalam proses pembangunan di desanya. Dan itu diatur dalam sebuah Permendagri nomor 18 tahun 2018. Nah, ini luar biasa. RT sekarang ini juga mau nggak mau mereka juga harus mengikuti itu semuanya. Dan nanti akan dijadikan sebuah desa digitalisasi. Nah, itu dia. Nah, seperti itu. Jadi jangan dianggap BIMTEK itu plesiran, ya itu bonus saja lah, ya kan. Sekali-kali RT-nya juga apa salahnya sih menyenangkan RT, tapi yang jelas kan ada hasilnya dari sebuah BIMTEK itu sendiri gitu loh. Nah, itu mungkin fungsinya media nanti akan di sana, Om. Ya kan? Podcast Om BP yang hebat. Jadi memang harus dikawal, Ustaz. Semua program-program itu harus dikawal, kemudian disampaikan dengan benar ke masyarakat, agar supaya tidak menimbulkan fitnah. Betul. Masyarakat kita kan selalu tuh mencari kesalahan-kesalahan. Akan tetapi setiap sisi pembangunan yang baik dan benar disampaikan. Ya kan harus disampaikan. Begitupun sisi pembangunan yang salah harus juga disampaikan. Kenapa harus disampaikan yang tidak benar itu? Agar bisa dibenahi dengan cepat. Ada hal yang nantilah setelah pilkada. Itu saya akan gempur habis-habisan itu. Saya akan gempur habis-habisan setelah pilkada itu. Ini bukan karena bupati, bukan. Iya kan? Tapi ada mentalitas di situ. Mentalitas birokrasi yang seharusnya diberangus terkait banyak hal di daerah ini. Kita ini mau bagaimana Kutim ini betul-betul sebagai Kutim hebat. Itu. Nah, Ustaz, sebelum kita akhiri podcast ini, Ustaz. Tadi kan kita sudah menyampaikan bahwa kita punya cara untuk memenangkan ARMY. Dan sudah kita sampaikan ke penonton kita. Ya kan? Beberapa poin tadi itu caranya itu. Ya kan? Nah, itu mengakhiri podcast ini, Ustaz. Apa yang Ustaz ingin sampaikan ke masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang menyaksikan podcast ini terkait dengan pilkada di 2024?
Jadi saya ingin mengajak kepada masyarakat ya, Ya. untuk tidak mengedepankan nafsunya, tapi harus berpikir panjang tentang perjalanan Kuta Timur ke depan. Karena ya kan, Kuta Timur ke depan itu ditentukan oleh mulai dari sekarang ini. Ya. Ya kan, mulai dari sekarang ini. Banyak hal-hal yang penting kami kira ya kan, sesuai dengan tempatnya masing-masing ya kan. Ayo mari kita bersama-sama kita bikin demokrasi ini dengan sebaik-baiknya, sehingga akan menghasilkan seorang pemimpin juga yang hebat ya kan, yang handal ya kan, Yang elaboratif. sehingga apa yang jadi angan-angan kita semuanya akan terwujud ke depannya, yaitu 2045 Kutim yang hebat ya. Jangan mudah kena pengaruh dan terprovokasi. Ciptakan suasana pilkada ini penuh dengan kedamaian, penuh dengan riang gembira, sehingga tidak ada pihak yang terugikan. Yang ada adalah Kutai Timur diuntungkan dengan proses pilkada itu sendiri, karena ini adalah suatu proses pesta rakyat ya kan. Pesta rakyat harus kita nikmati semuanya. Dan yang kami pesankan sekali lagi, ayo kita pilih betul-betul pemimpin yang hebat dengan mengedepankan hati yang bersih, pemikiran yang jernih, menjauhkan dari segala bentuk nafsu amarah seperti itu. Itu pesan kami. Oke, baik Ustadz Ali. Ini sudah hampir 1 jam memang. Jadi makanya podcast ini kita hentikan. Kalau terlalu panjang nanti kehabisan kuota orang di rumah. Tapi bukan soalnya itu. Memilih pemimpin itu, lagi-lagi saya ingin katakan bahwa memilih pemimpin daerah itu sama halnya kalau kita laki-laki atau kita perempuan itu memilih pasangan hidup. Seorang laki-laki juga harus melihat pasangan hidupnya itu bibit, bobot, dan bebetnya. Kalau wanitanya sudah baik, punya kesalehan sosial baik, punya hubungan masyarakatnya sudah baik, dan semua kebaikan-kebaikan yang dimiliki, lalu untuk apalagi memilih perempuan lain? Itu sama halnya dengan memilih pemimpin di sebuah daerah. Pak Ardiansah Sulaiman, kita sudah tahu, kita sudah kenal sosok beliau, rekam jejak beliau kita sudah pahami bersama. Demikian pun dengan Pak Mahyunadi, rekam jejak beliau sangat kita pahami, sangat kita kenal. Lalu mengapa kita ingin mencoba-coba memilih pasangan lain yang rekam jejaknya di tengah masyarakat kita belum kita temui dengan baik? Demikian podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi